Shalom. Shalom. Ya, hari ini ketemu lagi kita di Live Care 12 Februari 2021. Tanggal cantik loh. Terus juga hari ini juga tahun baru Imlek buat yang merayakan ya, selamat tahun buat mereka, buat semua yang berkebangsaan Cina, yang keturunan Cina, juga yang dari Korea Selatan, yang di Vietnam, yang juga merayakan tahun baru Imlek pada hari ini. Selamat tahun baru. Yes, Happy Chinese New Year, Happy Lunar New Year for all of you. Hari ini agak kembali kita. Kalau minggu lalu bertujuh dan kebanyakan anak muda, ini agak seimbang. Jadi ada yang udah agak nggak tua sih, kita hanya lebih dewasa aja. Kayak gitu. Dengan yang memang masih muda. Oke. Jadi kita mau mulai. Ya buat yang lain selamat berfellowship. Ya, sama-sama kita mau fellowship malam hari ini. Oke. Ya. Biasa. Halo Pak Ucap. Dari yang cowok atu-atunya. How am I doing? Apa kabarnya? Baik sih. Luar biasa tapi juga lumayan santai. Wow, momennya hari ini sekincang ngajak anjing jalan tadi. Suruh siapa itu? Tadinya nggak mau. Terus momennya apa nih kita ribet ya? Kemarin lah. Kemarin. Enggak. Udah dulu. Ya, beberapa hari lalu kelas salah asmaran, terus makanan paling enak kemarin jemput mama di Opa Selasa atau Rabu. yang hari Rabu, hari habis beribut nasi goreng pesona enak banget ya. Udah. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Terus Wow, best momennya bisa kesini. kamu cowoknya Iya. Terus ikut live kan juga. Terus best momennya orang tua sakit. Itu sakitnya barengan satu rumah, semuanya sakit. Jadi cuma aku yang sehat. Puji Tuhan. Terus Itu sama semua lagi gejala tipes. iya, sakitnya serentak semuanya. Makanya malu terus. Seblak mulu sih. Enak tante. Oh dia pedas. Terus lagi. makanan Makanan favorit sate. Sate yang tadi. Ya sapi dulu. Udah. Kau puji Tuhan baik juga. Wow. Minggu ini kita kemana ya? Ke gereja Pesona Square. Bisa beres-beres rumah, ngatur rapi rumahnya, tidak berantakan. Istrinya deh. Itu gua gabut aja. Paunya nggak ada, puji Tuhan tidak ada. Sedih sekali tidak ada paunya. Caunya ya tadi sate babi. Sate babi. Mantap. Ya Ya. babe. Yang dewasa. Mobil yang tua kan gak enak. aku tersinggung. Skip baperan. How are you?
good momennya apa sepanjang Momen. minggu ini? Sepanjang hari ini. Minggu. Seminggu ini. Sehat. Makan. Selalu Kelihatan sih. Pantes. Apa ya? Aku masih mau karena udah enakan jadi jalan ke Bogor. Makan lagi. jauh ya. Hari. Makan lagi. Makan lagi dong. Pantas. Terus apa? Terlihat. Apa lagi tadi? Bad moment. Mau bad moment nih. Bad momennya bad moment. Tidak ada bad moment karena Tuhan selalu baik dalam hidup saya gitu. Dan momennya masih bergumul untuk cari pekerjaan. Jadi jodoh. Nah, itu Beda lagi ya. Kalau ada yang mau, terus apa lagi tuh? Bad moment terus Jauh makanan favorit sepanjang makanan minggu ini. favorit seminggu ini. Saya tuh banyak makan mie babi, bakmi babi, bakmi ayam. Ada beda tipe babi lagi nih. Udah nungguin. Buset. babi, nasi goreng babi gitu. Habis ditraktir jadi enak gitu. Gratis pula. Gratis pula. Semua yang ditraktir dan yang gratis itu emang enak. Iya. Oke, thank you. Ya, kalau saya I'm fine. Yeah. Getting better. Wow momennya, wow momennya, ya 2 hari Situ. 2 hari yang lalu sepanjang 2 hari itu bisa apa ya hangout sama papa walaupun cuma di kamarnya. Soalnya dia omnya di kamar, tapi bisa ngobrol, fellowship, ya kayak gitu. Itu wow momennya. Bad momennya, nah bad momennya itu 2 hari yang sama itu kenapa saya bisa hangout sama papa? Karena paginya itu 2 hari itu harus ke rumah sakit, ke dokter. Dari konsul akhirnya jadi periksa, cek darah, ternyata apa namanya harus ya itu harus lebih banyak makan dan lebih banyak istirahat. Aduh istirahat mulu ya, aduh Tuhan tolong. Udah lebih banyak makan, lebih banyak istirahat, lebih banyak mikirin yang enak-enak gitu. Nah itu yang susah. Nah terus itu bad momennya. Oh ada lagi bad momennya gara-gara seringan di hangout sama papa. Mau nggak mau jadi nonton sinetron, lama sinetron. Saya pusing sama sinetron. Soalnya ajaib jalan cerita. Ya itu bad moment, tapi so far so good lah. Terus makanan sepanjang minggu ini ada 2. Saya lagi dapat 2 ya. Kenapa? Yang pertama hari apa tuh? Hari apa ya? Oh hari Senin itu makan, jadi pesen take away, bukan take away, delivery steak abuba. Cie, udah kayak sultan aja ya makanan steak abuba. Sultan pun belum masuk. Tapi itu emang enak. Tenderloin Lagi mah steak. besok lagi. Ya, terus sama yang kedua pas hari Rabu kemarin pulang dari rumah sakit, pulang dari dokter, Sorry. itu jalan-jalan ke Pesona Square, makan bakso apung. Nah, itu enak banget, super duper enak. Ya walaupun harus mengurangi sambelnya karena keadaan kondisi kesehatan yang tidak membolehkan makan sambal. Oh my god, itu susah. Tapi enak lah, tetap enak. Udah. Ya itu
kabar kami semua. Nggak tahu kabar Anda seperti apa. Silakan taruh di komen. Apa ada wow moment kali? Mungkin hari ini yang makanannya enak-enak hari ini, yang ngerayain ya khususnya yang ngerayain tahun baru Imlek, boleh kok dikasih tahu. Nggak apa-apa, kita paling ngiler aja ntar. Ya, nah sebelum kita mulai, enak apain dulu ya. Cuman gak ada yang main gitar. Karena minggu lalu seru, yang main gitar bisa sampai 2. Tapi gak apa-apa. Kita nyanyi bentar. Nyanyi apa yang enak tapi ya. Nyanyi yang enak buat akapela. Oh, gitu aja. Ini lagunya udah lama banget sebenarnya. Tapi ini biar pada sambil duduk berdiri, oke? Sambil olahraga. Pada tahu nggak lagu itu? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang pas lagi haleluya kita berdiri, pas puji Tuhan duduk, oke? Ya, berarti kita mulai sekarang ya. Jangan lupa tepuk tangan. Oke. Saya ikut kita ya. berdiri. Haleluya berdiri, puji Tuhannya duduk. Kita mulai. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Cepat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai Kit aja bingung ya kan. Haleluya. Jadi biar nggak ada musik tetap aja seru ya nggak? Oke, sekarang kita mau sharing bentar. Nah, minggu lalu kan kita sharing soal apa ya? Kasih. Dari surga menuju. Lebih. Ya, soal kasih. Soal sarangnya. Soal kasih, ya kan? Nah, kan tinggal 2 hari lagi nih Valentine, kan? Valentine gue tahun ini, oh my god, sendu banget, sedih. Bisa kasih coklat ke anak-anaknya kok. Iya mah, kita terima. Apalagi Di mana-mana mah anak-anak kasih coklat ke orang tua, terbalik banget. Itu terlalu mainstream. Ya anak-anak kurang ajar. Aja nggak ada ngomong apa-apa nih. Jadi kamu exot. Loh, emang kurang ajar. Di mana-mana orang Kamu tua. pernah lihat masih diulang-ulang. Anak-anak yang ngasih ke orang tua, bukan ngasih ke anak-anak. Aduh. Kita kasih duitnya mau beliin buat kita. Ya, lebih lagi. Oke, nah kalau ada nih di Facebook teman bilang ada satu teman yang
dia ikut talk show ngomongin soal bucin, budak cinta, ya kan? Terus ada lagi yang besok ada talk show ngomongin soal Cibun. relationship, hubungan, ya kan? Nah, minggu lalu kan kita bicara tentang kasih ke orang tua, ya kan? Kasih ke pacar, kasih ke teman, ya. Nah, sekarang nih, ini yang agak dibilang susah gampang, dibilang gampang juga susah. Ayo, kan kita tahu tuh firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, sekarang nih, ini yang orang suka lupa. Kayaknya hampir semuanya, termasuk yang lagi nonton. Ya, mostly people forget this kind of love. We know love about love to God, love to parents, love to siblings, love to others, love to boyfriend, girlfriend, spouse. Nah, yang sekarang nih, yang mau ditanya, ya, bisa dipikir dari sekarang. Kita nggak bisa mengasihi orang lain, baik itu orang tua kita, baik itu pacar atau suami atau istri kita, atau kakak atau adik kita, atau teman-teman atau ya rekan-rekan kita nggak bisa mengasihi mereka dengan baik kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Tapi ini kebanyakan orang lupa, karena mereka cuma taunya kasihilah sesama manusia, cuma sampai situ doang. Bener nggak? Jarang yang ingat harus mengasihi diri sendiri. Nah, sekarang nih pertanyaan sekaligus perlu direnungkan. Ya, kira-kira kalian udah mengasihi diri sendiri belum? Apa sih gitu nah? Itu satu ya. Yang kedua, gimana sih cara kalian mengasihi diri kalian sendiri? Menurut kalian masing-masing ya. Gimana caranya kalian mengasihi diri kalian sendiri? Oke. Nah, kita mulai dari Yang dewasa. Kita mulai dari yang kali ini udah agak banyak umurnya ya. Sebenarnya cowok sendiri. Ya. Sambil yang muda-muda mungkin mikirin, kan ini udah banyak makan asam garam kehidupan. Dibuka banget ya kartunya. Bilang aja deh umurnya berapa. Jangan dong, kalau itu lebih buka kartu jangan. Umur tuh relatif, tetap masih muda dia sih, ya kan? Cuma lebih dewasa aja dari yang sebelah sana. Kan masih dipanggil kak, bukan tante. Berarti ntar mau pakai tante, tante Mei Huang. Oh, mana ada gelasnya Cika? Punya kuping ya. Oke, kita mulai dari Mei dulu. Oke, kira-kira udah mengasihi diri sendiri apa belum? Terus gimana sih caranya mengasihi diri sendiri menurut Anda? Mengasihi diri, ya tentu Udah belum mengasihi diri? Nggak sepenuhnya ya. Kadang-kadang justru saya lebih kalau lihat yang di
misalnya lagi apa namanya yang susah gitu, biasa saya lebih empati kayak orang kayak gitu. Sekalipun misalnya begini, saya nggak punya uang tapi orang itu perlu gitu ya, ya udah semaksimal mungkin itu tuh saya bantu, kira-kira begitu nggak? Kalau ke diri sendiri kayak gitu. Ke diri sendiri, oi. Ya itu, kalau ke diri sendiri saya lebih banyak boleh bilang mungkin mengalah. Berarti lo nggak sayang sama diri lo. Anak misal saya sayang diri saya. Contohnya gini, waktu saya kemarin batuk gitu ya, saya mengesampingkan semua hal-hal yang sifatnya yang kalau diajak sini sorry ya, diajak sini sorry ya gitu. Itu kan saya sayang diri saya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin saya lebih care apa ya, ke orang gitu. Saya lebih concern, bukan concern sih. Pokoknya kalau orang ada, saya gampang empati aja ke orang. Kalau mengasihi diri sendiri, kayaknya saya ya itu, saya sakit ya udah, saya harus benerin dulu gitu diri saya gitu. Baru saya keluar, saya terjun gitu. Itulah kalau saya. Ya, dari dewasa ke yang agak muda dikit lah. Agak muda. Jelas jauh. Josh. Sudahkah saya mengasihi diri saya sendiri? Sudah dalam presentasi 75%. Gimana cara saya mengasihi dan bagaimana cara Jos mengasihi diri Jos sendiri? Ini bisa terkesan seperti orang bilang pelit, tapi karena ini kalau Jos beli sesuatu makanan lah ya, Apa itu emang? dengar dulu. Misal kalau kata budaya kita kan, Bo ya ditawarin temennya gitu. Tapi kalau Jos lagi pengen makan banget itu Jos beli buat Jos punya kesenangan. Kalau Jos lagi pengen mengasihi diri Jos sendiri, ya Jos tidak tawarin. Tapi kecuali kalau kita bilang mintalah makan, nah orang kalau perlu, kalau mau minta. Kita dia ya. Minta baru Jos kasih. Kalau Jos di tempat ramen yang makan ciki atau snack lah gitu, makan nggak ada tuh nawarin. Coba orang mau minta ya minta lah. Terus kalau cara lain juga Jos mengasihi diri sendiri, kalau Rebahan. kita bisa rebahan tertidur, bisa rebahan tidak tertidur, ini juga rebahan. Nah, kalau sekarang ini diri Jos itu butuh rebahan. Nah, kayak oke, kita udah dengar yang dua Dewasa muda. Oke, sekarang Jess yang agak mudaan. Dewasa tua. How do I love myself? Sometimes. How do I love myself? Ada. Like, oh, sometimes I buy things for myself. So Not sometimes. So many that's why I love myself every time. The way I love myself, I buy things. It's an inheritance from my grandpa, from my mom's side. Papa, tell me if you're watching this, it's for you. Itu, jadi. Tapi apa misalnya, apa lagi feeling apa unlovingly toward myself, I usually work out atau kayak lebih
lebih apa mana ya, jadi lebih produktif, bergerak biar terlihat appearance-nya juga bagus. Kan the way you love yourself juga how you take care of your own body. Jadi saya itu juga nggak unself love. Jadi itu self love tapi di pikiran Cika itu unself love. Yes. Itulah kita butuh perubahan. Enggak dong. Di dan Oke. anak Sudahkah kamu masih diri sudahkah kamu mengasihi diri sendiri? jujur? Ini setengah-setengah. 50% ini. Iya 50%. Kalau ya gimana caranya ya, terutama jaga kesehatan. Kalau udah Jangan makan sebelah. iya kalau udah ketemu sebelah tuh udah kalap, udah iya Sangat. iya seperti itu. Terus jaga kesehatan, sama kalau habis ngelakuin sesuatu hal yang kayak yang belum pernah dilakuin, terus kayak kayak aku berhasil ngelakuin itu, kasih sesuatu ke diri sendiri, jadi kayak sebuah penghargaan. Terus me time, rebahan. Udah itu aja tante. Beda jauh lah, beda mirip. Ya, ternyata ya kalau bicara tentang mengasihi diri sendiri itu susah-susah gampang ya. Nah, karena paradigma kita selalu kita mau berusaha mengasihi orang lain, jadi mengutamakan orang lain. Bagus sih, ya. Tapi sebenarnya tidak sehat. Nah, kenapa tadi saya bilang kayak gitu? Karena ini banyak nih. Apalagi di khususnya nih di Indonesia, mostly ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia pandangannya adalah harus lebih mengasihi orang lain, ya kan? Harus lebih mengasihi keluarga, harus lebih mengasihi pasangan, harus lebih mengasihi orang-orang di sekitarnya, sampai lupa mengasihi diri sendiri. Kalau tadi ada ya kayak Ana bilang ada me time, itu ya salah satu bentuk mengasihi diri sendiri. Atau kalau kayak Mei ya sebenarnya lebih menjaga ke privacy atau kesehatan ketika lagi kurang enak badan, itu juga oke. Walaupun sebenarnya masih belum terlalu tepat gitu ya. Atau kayak Jessica bilang workout atau olahraga untuk membentuk appearance atau menyenangkan diri sendiri dengan membeli barang bisa, oke. Itu masuk. Atau kayak Josh yang rebahan, yang jadi pelit. Wow, Artinya yang konteksnya bukan pelit ya. yang artinya menikmati cemilannya buat diri sendiri atau makanannya buat diri sendiri. Kalau diminta atau dikasih itu nggak pelit. Ya, terus sebenarnya sih gini loh, kalau bicara mengasihi diri sendiri, ini emang apa ya, susah gampang. Pasti akan bilang udah belum, nggak ada yang bilang udah 100% mengasihi diri sendiri, ya kan? Kalau saya pribadi jujur aja, waktu mulai masuk dalam pernikahan itu baru saya mengerti artinya mengasihi diri sendiri, ya. Jadi karena jadi satu tantangan itu untuk mengasihi pasangan atau mengasihi suami, apalagi ketika ada anak-anak, mengasihi suami plus anak-anak gitu ya. Bener banget ya. Plus itu tantangan, woy, gitu kan. Jadi kalau waktu itu saya nggak mengasihi diri saya sendiri, nah saya nggak bisa tuh kasih itu ke orang lain, ke suami dan anak-anak, apalagi ke banyak orang. Karena apa? Kayak gini, kita misalnya kayak kita mau
kayak ya oke, kayak gini ya, kayak nih apa sih namanya, kita punya botol nih kan, ini istilahnya takaran kasih kita nih, kasih kepada diri kita sendiri. Kalau kita cuma punya kasihnya segini dalam diri kita, berarti cuma segini yang kita bisa kasih ke orang lain, iya kan? Nah sekarang kalau kita punya kayak Jessica tuh yang cuma segitu tuh, coba kasih lihat. Kan ada minum. Ya, kan enggak, maksudnya ini bicara takaran kasih. Kalau takaran kasih cuma segitu, berarti Kamu ngasih orang makin sedikit lagi yang bisa dikasih, atau untuk kita mengasihi orang lain, mengasihi orang sekitar kita. Apalagi kalau kosong, kalau kita nggak pernah mengasihi diri sendiri, aduh, itu bahaya. Tapi kalau kita penuh nih, ya kasih kita penuh terhadap diri sendiri, bukan jadi narsisme ya, bukan artinya yang dikit-dikit selfie gitu, itu masih diri sendiri yang salah itu. Itu narsis itu. Tapi bener-bener kita tahu apa artinya. Nah ini yang saya mau bilang, yang saya mau sharing, bahwa mengasihi diri sendiri itu yang pertama kita harus tahu dan belajar kasih Allah terhadap kita, ya. Tuhan mengasihi kita tuh luar biasa banget. Kalau kita benar-benar sadar, benar-benar menerima kasih Tuhan yang besar, bayangin loh, itu Tuhan Yesus mengasihi kitanya sangat luar biasa sampai dia merelakan dirinya disalib. Itu sesuatu yang gak enak. Bahkan ditinggalkan Tuhan ketika dia disalib, ya. Itu sesuatu yang gak enak. Kita belum bisa merasakan kasih kalau kita belum pernah merasakan arti kehilangan seseorang yang kita kasih. Oke? Nah, saya belajar banyak sebenarnya ketika saya kehilangan orang yang paling saya kasih, suami terkasih, tercinta. Waduh, itu tiba-tiba ngerasa banget bahwa wow, ada yang hilang. Ada yang nggak perfect, ada yang nggak sempurna, tapi harus belajar kembali mengasihi diri sendiri. Nah sekarang jadi belajar kasih Tuhan. Terus apa? Ini yang kita suka lupa. Kita tuh seringkali jarang berkata-kata positif terhadap diri kita sendiri, ya kan? Kita kalau lihat kaca pasti bilang gini, wah kok gue makin gendut ya, wah kok gue makin keriput ya, wah kok gue makin hitam ya, oh atau wah kok gue makin jerawatan ya, atau gue makin itu ada aja yang kurang tentang diri kita. Tapi coba kita mulai, jadi jangan berkata negatif tentang diri kita, tapi mulai berkata positif tentang diri kita. Itu cara kita mengasihi diri kita, ya. Mulai bilang, hari ini saya cantik, saya ganteng, saya luar biasa, saya berseri-seri, saya sehat, ya kan? Saya kuat, gitu. Tuh mulai. Terus jangan terlalu menekan diri sendiri. Nah, kita nih sering ya udah deh buat orang lain, kayak tadi nih si Kame bilang kan, nah, ya ngalah aja lah buat orang, ya kan? Tapi kita lupa, nggak selamanya kita harus ngalah sama orang gitu loh. Ada kalanya kita harus, entar dulu, kita lihat kalau kita memang masih punya kadar kasihnya segini, kita mau ngalah, berarti kita bisa kasih nih ke orang, oke. Tapi sebenarnya kita harus, yang sebaiknya adalah jangan pernah menekan diri kita sendiri. Jadi jangan kita ngerasa, ini emang mesti gua nih yang bikin, ini mesti gua nih yang lakukan. Wah, itu menekan diri sendiri, ya. Terus apalagi, jangan kita harus belajar menerima kegagalan, kesalahan, ataupun kekurangan kita
dengan hati besar. Ya. Kalau kita emang pernah bikin salah, kan Tuhan bilang siapa mengaku dosa kepada Tuhan, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan dosa kita dan mengampuni kita dari segala kejahatan atau kesalahan kita. Udah, kalau Tuhan aja ngampunin dan gak nginget-inget, ngapain kita inget-inget lagi kesalahan kita dan iya ya, gue udah bikin salah nih. Iya ya, aduh. Jadi kesannya kayak kita mau menghukum diri sendiri supaya kita terlihat baik di hadapan Tuhan. Nah itu kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar menerima kesalahan, kekurangan, dan kelemahan kita dengan besar hati. Terus kita ya tadi berusaha menyenangkan diri sendiri, atau kayak anak bilang menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mencapai sesuatu, silahkan ngasih hadiah terhadap diri sendiri, ya kan? Beli kayak yang kita suka, ya. Misalnya, karena kita udah bikin taruh nih, kalau bicara yang kuliah, yang sekolah, kita dapat nilai yang bagus, atau kita dapat IPK di atas rata-rata, ya udah, kita belajar memberi hadiah terhadap diri sendiri, ya kan? Beri hadiah. Kayak saya nih, contoh aja nih ya, waktu hari Selasa itu dari dokter disuruh cek lab ya, tes darah. Salah satunya adalah, jadi ada tes darah, termasuk gula darah, terus ada yang harus dites sebenarnya tiroid katanya. Saya bilang gini, saya nggak ada tiroid Tuhan, saya tahu itu gitu ya. Terus akhirnya sama dokter itu depending, lihat aja dulu hasil tes darah yang ini ya, dari HB-nya, trombositnya, leukositnya, semua itu dengan glukosanya. Udah, habis itu selesai, saya dapat hasilnya yang itu emang agak rendah rata-rata. Terus pas besoknya tuh mau diomongin nih hasilnya sama dokternya. Pagi-pagi itu, hari Rabu pagi, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, yang saya tahu hari ini saya nggak perlu tes darah untuk tiroid atau apalah itu namanya. Jadi Tuhan, dokter bilang bahwa saya nggak perlu tes itu karena sebenarnya hanya masalah masalah darah, ada yang umum ini, yang anemia dengan lambung. Saya mau menghadiahkan kepada diri saya yang saya suka. Ya enggak dong, mau menghadiahkan diri sendiri, ngapain ngasih anak, gimana sih, namanya lagi mengasihi diri sendiri nih. Udah, jadi saya bilang, oke Tuhan. Jadi hari pagi itu saya ke dokter, ditemani dengan sama my stepmom, itu dengan dengan penuh sukacita, tapi juga sedikit dak-dikduk gitu ya, nggak tahu dokter mau bilang apa. Tapi saya yakin, Tuhan, saya yakin saya nggak harus tes yang tiroid itu. Waktu sampai di dokter cek hasil labnya semua, terus dia cek lagi yang berhubungan dengan tiroid dan denyut jantung. Akhirnya dokter bilang udah nggak perlu yang tes darah yang ini, nggak perlu sama sekali. Yang penting ikutin saya punya resep dan ikutin juga mesti banyak makan, nutrisi, gizi. Kesian, jadi gue kemarin itu kurang nutrisi dan kurang gizi. Diambil sama Mei sih. Jadi aduh, akhirnya dia bilang oke. Tapi dalam hati saya bersorak gitu ya, wah berarti hari ini saya harus menghadiahkan diri saya sesuatu. Pas sudah sampai itu saya mikir, apa ya, mau ngasih diri sendiri apa ya gitu kan.
baju gua nggak doyan. Terus ya bukan, maksudnya mau beli baju mau pakai kemana, cuma di rumah aja gitu kan. Ya hari-harinya di rumah aja gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Nggak jalan-jalan, ya mau jalan-jalan kemana. Jadi ya apa ya Tuhan, terus udah ya udah pergi aja dulu. Jadi saya step mom tuh ke Pesona Square, nggak di endorse namanya. Pesona Square, terus jalan-jalan, abis makan terus kita jalan-jalan. Kalau kata orang Belanda bilang kike lihat-lihat, window shopping gitu kan. Terus lagi lihat-lihat gitu, tiba-tiba sampailah ke satu toko. Di toko itu saya punya mata langsung ke satu barang, dan barang itu tuh bener-bener asli keren banget. Terus saya bilang gini, wah saya suka kayaknya barang itu, warnanya bagus, ukurannya kayaknya pas. Udah saya coba gitu kan ya, terus saya tanya, ada nggak ukurannya agak di atasnya lagi gitu ya. Oh ada. Mulailah saya pas-pasin ya kan. Terus harganya sih aduh bikin sebel gitu kan. Pas ini mahal ini. Tapi saya tutup mata dulu aja lah, yang penting saya mau beli menghadiahkan diri sendiri gitu kan. Karena mau mengasihi diri sendiri, jarang-jarang beli buat diri sendiri gitu. Terus pas ternyata emang Tuhan baik sih, selalu baik sih Tuhan itu. Ternyata pada saat itu lagi diskon 50%. Ya kan, jadi kita mengasihi diri sendiri tapi juga tetap hemat saudara-saudara. Sayang soalnya duitnya kalau itu dipakai semua ya. Terus udah saya coba, saya ini tuh sempet tuh lagi sementara di lagi coba di kaca gitu, lagi lihat itu ada tuh di hati, kan nggak perlu gitu ya. Itulah Kan, teman-teman. iya kan kayaknya. Terus saya lagi enggak, saya lagi mau mengasihi diri saya sendiri. Saya mau menikmati karena saya nggak perlu tes yang aneh-aneh itu. Ya, jadi berarti saya pasti sehat, sembuh, kuat dari Tuhan. Udah, saya langsung ambil itu barang itu, langsung saya bilang, yang ini aja Pak, size-nya yang ini, dan langsung bayar, langsung bawa aja ya. Langsung supaya nggak dua-dua hati lagi gitu kan. Nah itu yang saya buat. Jadi kadang-kadang kita tuh gitu, apalagi nih kalau bilang ibu-ibu atau yang wanita-wanita dewasa. Ya kan? Nah, Dewasa. Wanita. sekarang makanya nih sekarang kita belajar bagaimana menyenangkan diri kita sendiri. Kayak ya nggak belanja terus juga, Jess. Ada waktunya ya, misalnya kayak memperbaiki penampilan, itu juga cara mengasihi diri sendiri. Terus ya membeli yang kita suka tapi jangan jadi konsumerisme ya. Terus misalnya melakukan hobi kita, apa hobinya. Tapi kalau hobi makan, itu hati-hati ya. Itu ntar agak enggak, makan itu enggak hobi kali. Enggak hobi, kebutuhan. Harus cemilan mungkin. Sembilan jangan banyak, oke? Nah itu sebenarnya cara-caranya. Jadi kembali lagi, ya me time boleh, menyenangkan dengan membeli sesuatu buat diri sendiri boleh, memperbaiki penampilan oke, terus olahraga iya ya kan. Terus udah gitu melakukan hobi kita, dan yang paling penting sebenarnya adalah yang tadi, nggak menekan diri kita ya, nggak menyalahkan diri sendiri, dan nggak membuat diri sendiri down atau menjatuhkan diri sendiri dengan cara apapun.
kan? Dan nggak berpikir negatif tentang diri kita sendiri, tapi harus berpikir dan berkata-kata positif. Karena ketika kita punya semua itu dalam diri kita jadi lebih, ya kalau kita biasa memberi hadiah buat diri kita bisa dengan gampang memberi hadiah kepada orang-orang yang kita sayang. Kok ada duitnya? Itu problem Anda. Ditalu. Kalau nggak ada duitnya, ya dicari. Bakal kursi. Terus kalau kita punya kasih terhadap diri sendiri dan selalu berkata-kata positif tentang diri kita akan lebih mudah berkata-kata positif kepada orang yang kita sayang, ya kan? Positif. Nah, terus kalau kita juga berusaha memperbaiki penampilan, melayani diri kita sendiri gitu ya, kita pun juga dengan mudah dapat melayani orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Jadi belajarlah dan terima kasih Tuhan dan mulailah mengasihi diri sendiri supaya Valentine ini kita benar-benar bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi nggak cuma pas Valentine ya, setiap hari sebenarnya. Oke? Ya, itu aja. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak. Atau ada tanggapan dari yang soal sharing kita hari ini? Menurut kalian kira-kira mengasihi diri sendiri itu perlu atau enggak? Perlu. Sudah bisa mulai mengasihi diri sendiri dari sekarang? Dalam menjual Tuhan Yesus. Tanpa pakai duit. Harus 100%, oke? Pakai duit berarti. 100. Pakai duit sendiri. Pakai duit kakak. Apa gunanya kakak? Oke. Ya, itu aja. Tuhan Sekarang kita mau berdoa, saling mendoakan. Ada pokok-pokok doa yang mau didoakan? Ayo, dari siapa? Dari Mei, ada pokok doa nggak? Gelas banget. Biasa aja. Apa biasa? Yang udah tahu. Pekerjaan. Iya. Oh, udah langganan. Langganan ya bos. Jess, ada nggak Jess? Hubungan saja kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada pacar, kepada keluarga. Pacar di depan keluarga. Pokoknya kepada diri sendiri Tuhan. Kepada Tuhan, keluarga, diri sendiri, pacar. Nah, susah banget sih kayak putar-putar. Ya. Karena apa? Kesehatan. Terus Udah, kita aja. emang orang tuanya nggak didoain? Oh iya. Sopan ya ini Iya, tapi kesehatan mencakup semuanya. Parah banget sih. Udah. Jauh sekali nih. Ya pokoknya kesehatan aku, orang tua. Cecenya parah banget kan itu. Oh iya kakak. Iya kakak. Lagi sakit. Udah. Jas apa Jas? Itu kesehatan juga. Dan ke hubungan. Hubungan maksudnya? Kesehatan hubungan dan juga bisa makin dekat sama Tuhan. Sama pacar kan udah Deket banget bro. Dekat ya. Tidak bisa terpisahkan. Ya, berarti Mei dulu doain Jess doain Ana doain Josh doain Mama. Oke, jangan lupa ya doain kesehatan dia ya. Kesehatan. Iya. Jangan lupa hubungan ke Tuhan. Saya ke keluarga. Kita sendiri sopan. kesehatan hubungan kita. Kamu jangan lupa, Mei. Ya udah gitu. KitKat mau didoain nggak? Nggak usah kan nggak ada hubungan sama KitKat. Kami doang nih mau. Mama kesehatan ya dengan ya situasi-situasi yang ada supaya Kenangan. ya tenangan itu aja dulu lah. Dan hubungan dengan Tuhan dan juga tanggung jawab Banyak lah. kan empat. Kok dia suka-suka Kan tadi lu nanya, ya I bilang
Lucu banget. Ayo kita mulai dari ini. Let's play. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan pertolongan atas kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Kami bersyukur sepanjang hari ini Bapak menyertai, menjaga di setiap keluar masuk kami dimanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih dalam setiap kehidupan kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami, bahkan memberikan kami kesehatan. Dan saat malam hari ini kami bersyukur kami kembali dipertemukan Tuhan di tempat ini. Kami saling berbagi, saling menerima saran ataupun kritikan dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini dalam komsel kami Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan biar kiranya apa yang sudah kami berbagi ini Tuhan melalui cerita pengalaman kami masing-masing menjadi satu contoh bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa khususnya buat Jessica. Tuhan memberkati anak ini dalam setiap kehidupannya, dalam setiap langkah kehidupannya. Bahkan kami berdoa menyerahkan hubungannya dengan Engkau biar semakin hari Tuhan anak ini boleh semakin intim dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupannya, dan belajar selalu berharap kepadamu dalam segala hal apapun, dalam studinya, dalam rencananya ke depan, cita-citanya Engkau memberkati anak ini. Dan biarlah di setiap langkah yang dia buat, segala keputusan yang diambil, Tuhan yang berkata di atas segala kehidupannya, Tuhan yang menentukan kehidupannya. Dan apabila anak ini salah dalam melangkah, berjalan, Tuhan ingatkan selalu untuk kepada dia untuk selalu bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Lalu juga berdoa untuk pendidikannya, untuk hubungannya dengan seseorang yang dia sayangi. Biar Tuhan turut campur tangan dalam segala apapun juga. Tuhan yang menentukan kehidupannya untuk selanjutnya. Dan Tuhan membentuk anak ini menjadi pribadi yang rendah hati dan dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun kerinduannya, rencananya, biar Tuhan Yesus sendiri yang menentukan yang terbaik bagi masa depan dan cita-citanya. Hamba serahkan dia kiranya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau membentuk dia dalam masa mudanya, agar apapun yang dia ambil, dia jalankan, semuanya itu Tuhan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Jessica ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan kehidupan yang selanjutnya. Hamba serahkan juga Tuhan apapun yang menjadi pergumulan anak ini, Tuhan bukakan cara. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan Jessica ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk fellowship yang sudah kami punya Tuhan, sudah kami jalankan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap sharingan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengaplikasikan sabloh ini kepada diri kita sendiri Tuhan dengan cara Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk anak Tuhan pada saat ini, supaya Kau tetap menjaga kesehatan dia Tuhan. Kau beri dia kesehatan yang sempurna Tuhan, untuk keluarganya juga Tuhan. Dan supaya Kau juga sembuhkan orang tuanya dan kakaknya anak Tuhan, supaya mereka juga bisa sembuh Tuhan secepatnya Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, bisa memuliakan nama-Mu terus Tuhan. Dan Engkau akan selalu memberkati mereka Tuhan. Berkatilah anak Tuhan dan studinya Tuhan, dan seluruh aktivitas yang dia kerjakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, kami bersyukur buat wakil pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi diri kami sendiri sebelum kami mengasihi orang lain. Tuhan, yang mau berdoa buat Kak Jo Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu, biar apapun yang dia aktivitas yang dia lakukan, Tuhan Yesus membuat dia berhasil.
mengisi. Kami juga berdoa buat hubungannya dengan Tuhan. Tuhan Yesus buat Kak Jo semakin intim sama Tuhan. Dan Yesus berkati terus Kak Jo dalam pekerjaannya. Dan Yesus berkati juga hubungannya dengan pacarnya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa biarlah hubungan ini bisa memuliakan nama-Mu. Biarlah Kak Jo dan pacarnya bisa bertumbuh dewasa masing-masing. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan masuk kebersamaan kami kembali untuk sharing bersama, untuk belajar bersama gimana cara mengasihi diri kami sendiri Tuhan, untuk mengetahui bahwa itu sangat penting untuk hidup kami, untuk bisa supaya kami bisa mengasihi orang lain. Terus Tuhan berdoa untuk Muhammad SAW kelana ini Tuhan kau berkati terus terus dari pagi ini Tuhan segala kesalahan terus berikan salam kekuatan sempurna, jauhkan dari segala sakit penyakit marah bahaya dan segala petaka, jaga dan lindungi selalu Tuhan, yang membawa ketenangan Tuhan dalam situasi-situasi yang terjadi pada sekitar kehidupan Tuhan pada hari kami ini, agar bisa terus terus memberikan ketenangan, kedamaian dalam hatinya, dan bisa terus berjalan maju dalam kehidupan Tuhan. Perlu juga untuk tanggung jawab dalam pelayanan Tuhan, agar harus memberikan dia hikmat, kebiasaan dan pengetahuan Tuhan, yang tidak menuntun dan memimpin XOP Tuhan dalam jalan Tuhan ke dalam visi mereka atau untuk nyawa, dan dia terus dapat memberikan inovasi-inovasi baru juga untuk memberikan suatu warna yang baru, suatu urapan yang lebih lagi menyerahkan tanganmu agar terus memberkati secara berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupannya, menjaga dia terus tetap berjalan bersamanya. Dalam Yesus dalam Yesus. Ya benar Bapak, mau bersyukur sekali Tuhan atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami, nikmati setiap hari di dalam seluruh kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan dahsyat bagi setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapak, kami juga bersyukur di Life Carmel hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami belajar tidak hanya kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami juga perlu mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Kami perlu menghargai diri kami sendiri, sehingga ketika kami memiliki kasih terhadap diri kami sendiri, kami pun siap dan sanggup mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh terus menyadari dan terus memperhatikan diri kami sendiri Tuhan, mengasihi diri kami sendiri, bukan dengan menjadi egosentris atau selfish Tuhan, tapi ataupun narsisme Tuhan, tapi benar-benar karena kasih yang daripada-Mu kami dapat mengasihi diri kami, sehingga dengan kami mengasihi diri kami, kami pun siap mengasihi orang-orang di sekitar kami, apakah itu orang tua kami, apakah itu anak-anak kami Tuhan, kakak adik kami, apakah itu teman-teman, rekan-rekan kami, atau mungkin kekasih kami, pacar kami, tunangan kami, suami, istri kami Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan campur tangan, sehingga kami boleh belajar setiap hari untuk tidak hanya memberikan perhatian dan kasih kepada diri kami 10, 20%, 50%, tapi 100%. Sebagaimana kami mengasihi Engkau 100%, kami juga mengasihi diri kami 100%, sehingga kami pun boleh memberikan kasih yang 100% ini untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya kami lakukan buat kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau bawa Tuhan untuk kehidupan Mei ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan di dalam seluruh keberadaannya, ada tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya.
Ada banyak hal yang dia sudah alami, yang dia sudah lalui dan lewati Tuhan. Namun kami tahu Engkau terus menyertai, Engkau terus memelihara kehidupannya. Bahkan Engkau yang terus menjaga dan mengasihi dia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terus Engkau berikan dia kesehatan yang prima, kekuatan ekstra Tuhan, dan Engkau juga berikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, khususnya dalam dia menanti-nantikan apa yang sudah dia gumuli Tuhan selama ini Bapa. Menantikan pekerjaan yang terbaik yang sudah Tuhan persiapkan untuk dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum melihatnya, tapi kami percaya dengan iman Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat Mei, tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan pekerjaan itu kembali dia juga boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitarnya, dan bahkan dia boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati tidak hanya kehidupan pribadinya tapi juga kehidupan keluarganya Tuhan, orang tuanya yang jauh di Sulawesi Utara Tuhan, dan salah satu kakak-kakaknya ada di Depok Tuhan, bersama-sama dengan dia, keluarga kakak-kakaknya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Mei Engkau berikan kekuatan untuk mengatasi dan melaluinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Mei terus di dalam nama Tuhan. Berkati juga kami semua Tuhan, dan semua yang menyaksikan live care pada malam hari ini. Sekali lagi terus curahkan kasih, sukacita, dan sejahtera buat kami semua. Curahkan berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Sehingga tidak hanya kami, tapi juga keluarga kami masing-masing juga menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami akan semakin mengasihi diri kami, sebagaimana kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita nyatakan amin. Amin. Ya, sudah selesai live care kita malam hari ini. Buat para exopers yang ada di rumah atau dimanapun yang lagi menyaksikan acara ini, jangan lupa kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, namun kamu juga harus mengasihi dirimu sendiri supaya kamu bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Ya, jangan lupa ya, mulai minggu ini kasihi diri sendiri. Mungkin dia cuma pat on the back ya, atau beli sesuatu buat diri sendiri, atau menikmati waktu untuk diri sendiri ya. Yang cewek-cewek biasanya tahu lah ini, manikur, pedikur, kerimbat ya, hair mask ya. Cuman kalau pijat kayaknya belum ya sekarang, oke? Yang cowok-cowok mungkin ya menikmati me time dengan nonton atau dengan dengerin musik ya, main game kayak gitu ya, silahkan. Cewek juga bisa main game Ya boleh, silahkan lah, apa aja ya, tapi mulailah mengasihi diri sendiri. Nah itu aja, ketemu lagi kita minggu depan. Dadah. Dan ya sekali lagi selamat tahun baru Imlek dan happy Valentine. Love.